Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membuat video podcast dengan judul bahan pakan yang berkualitas. Sebelum mulai podcastnya, perkenalkan saya Wildan Rizky Triwijaya dengan NIM E123034 dan teman di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Farid Amdullah, NIM E123007. Dan perkenalkan teman sebelah kiri saya. Dan saya MC Dikerawadani dengan NIM E123062. Mungkin di sini banyak teman-teman atau yang menyaksikan bertanya, apa sih itu bahan pakan yang berkualitas? Menurut saya, bahan pakan yang berkualitas adalah bahan kandungan unsur-unsur nutrisi yang komposisinya bervariasi. Nah, kalau di saya pakan-pakan yang berkualitas itu pakan yang kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitaminnya itu seimbang untuk pakan-pakan ternak, hewan ruminansia maupun unggas. Oh begitu. Jadi Ya. di sini cukup jelas ya bahan pakan itu yang mengandung protein, Ya. lemak dan lain-lainnya. Jadi di sini Mas Farid, bagaimana pengalaman Mas Farid terhadap bahan pakan yang berkualitas pada ternak ruminansia? Bisa dijelaskan mungkin? Oke, sebelumnya saya dulu sudah pernah melakukan ternak ruminansia, yaitu ternak sapi. Di saya hanya memberi pakan rumput kumpai. Setelah itu kami campurkan menggunakan ampas tahu. Di situ rumput kumpai kami keringkan hingga betul-betul kering. Setelah itu kita campurkan dengan ampas tahu sehingga sapi ternak kita akan semakin subur dan semakin bergizi, akan bertumbuh dengan sehat, daging semakin banyak, dan pokoknya sapi tersebut tetap sehat. Kalau dari bobot gimana tuh, Mas? Dengan bobot perkiraan umur 1 tahun lebih itu bobot bisa mencapai sekitar 3 kintal. 3 kintal ya Mas? Ya, Oh itu berarti sesuai pengalaman yang apa yang Mas berikan terhadap sapi tersebut ya Mas? iya betul. Oh gitu ya Mas. Kalau misalkan itu diberikan setiap hari atau bagaimana Mas? Itu sekali. kami memberi makanan tersebut pada pukul 7.30 sampai pukul 17 atau jam 5 sore. Oh berarti dari pagi hingga sore begitu ya Mas ya? Nah, itu malamnya ada doping-dopingan atau Tidak, gimana? kalau malam tidak dikasih makan. Dia prinsipnya di sana saya ternak sapi rumensia itu pagi saya kasih makan ampas tahu dengan rumput kumpai tersebut. Setelah itu kami lepas sapi tersebut dari pagi hingga sore. Setelah sore kita kasih lagi pakan tadi ampas tahu sama rumput kumpai. Setelah itu kita kasih minumnya itu cukup menggunakan air dengan garam. Oh seperti itu ya. Berarti kalau misalkan bahan pakan yang berkualitas untuk ternak sapi ruminansia yang telah Mas Farid coba sendiri itu berarti itu ya? Ya, Yang hanya menggunakan ampas tahu dengan rumput kumpai. Oh baik. Oh ya di sini saya ingin bertanya kepada pengalaman Mas Sidik Ya. sebagai peternak unggas. Jadi kalau misalnya untuk Mas Sidik bagaimana untuk di ternak unggas sendiri? Nah, di unggas sendiri itu saya pernah beternak tentang ayam. Ayam itu bukan beda ya, bukan sama dengan ayam boiler atau ayam petelur. Di sini unggas saya ayamnya ayam-ayam tarung, ayam-ayam bangkok ibaratnya ya. Oh ayam petarung ya berarti ya? Ayam Oh. petarung. Nah, di ayam petarung itu makannya simpel pakannya. Kalau kita ingin membuat langsung untuk ayam-ayam kecil itu pasti pur. Pakannya pasti pur. Nanti pur. itu umur seminggu kita kasih pur ayam, nanti di atas umur 3 minggu itu bisa kita oplos dengan pur ayam sama jagung itu bisa. Jagung potong-potong jagung itu bisa. Iya. Nah, nanti ke 3 minggu sampai ke sebulan setengah atau 2 bulan itu bisa dikasih jagung saja. Kalau banyak orang kan dedak bisa juga, dedak. Nah, tapi kalau emang ayam yang sudah jadi, yang sudah dewasa, untuk membentuk otot-ototnya atau kita ayam itu untuk main segala macam, kalau saya pribadi saya mengasihnya langsung dengan beras merah, oplosan beras merah, padi, dan jagung. Itu bagus untuk ayam-ayam petarung, apalagi yang sering ayam-ayam main, untuk otot, untuk kebugaran tubuhnya itu bagus sekali. Kalau saya pribadi ya.
dia nampak perubahannya, nampak besar banget, banyak banget perubahannya. Oh, seperti itu ya. Berarti kalau misalkan untuk masih di ini untuk bahan pakan yang berkualitas itu berarti tergantung di usia ya Mas? Tergantung di usia. Kita kalau kita kasih pur kan itu pasti badannya mekar ibaratnya. Iya, Cuman kalau betul. di tenaga itu kurang. Jadi kita membutuhkan ransum itu kayak perbandingan beras merah, beras merahnya sekilo, terus padinya 2 kilo sama jagungnya setengah kilo, itu bisa juga. Itu untuk ayam-ayam yang dewasa yang udah ayam-ayam siap ibaratnya udah jadi semua. Oh, itu Cuman berarti untuk di ayam petarung ya ya Mas? jangan bertarung. Oh, baik baik baik. Di sini saya juga pernah ada beberapa sedikit pengalaman mungkin ya, Iya. Mas masih di sini. Di situ saya membuat bahan pakan yang berkualitas berbentuk ransum, ransum untuk ayam fase petelur. Oh, pas Di situ bahannya itu ada sekitar 6. Di situ ada saya membuat ampas tahu, ada dedak padi, ada tepung kerang, ada tepung bungkil kelapa, ada tepung ikan sama molasses. Jadi bahan-bahan tersebut itu biasanya saya campurkan secara rata semuanya, segala macam, lalu baru diberikan kepada ternak. Biasanya itu untuk ayam yang masih waktu masih kecil hingga dewasa itu bagus, soalnya untuk pertumbuhannya segala macam itu pas itu ada perhitungannya berapa proteinnya segala macam. Saya dengan teman-teman gitu kan untuk fase-fase petelur itu bagus sekali. Jadi pakan tersebut itu digunakan setiap hari atau hanya seminggu sekali atau berapa kali gitu? Kalau waktu percobaan kami waktu itu, kami menggunakan itu setiap hari, tetapi tidak diberikan itu secara terus menerus. Tetapi kayak misalkan, ada selingannya atau gimana? Apa itu terus gitu? oh kalau kami itu menggunakan pakai selingan. Jadi kalau untuk ransum ini yang kami berikan itu sehari sekali. Oh, saya Kalau sekali. misalkan Mas Farid kan untuk ternak sapi kan diberikan secara terus menerus. Kalau kami di sini pakai selingan, kayak pur atau lainnya segala macam ya. Dan untuk Mas Sidik tadi saya yang bertanya ternak sampean tadi kan Ya. ternak Iya. ayam jago. Ya. Di situ pengeluaran Anda saat melakukan memberi sebuah bahan pakan itu perkiraan habis berapa itu Mas? Yang diberikan dari kayak jagung, terus apa tadi? Beras merah tadi ya? Ya, beras Nah, merah. itu perkiraan habis berapa itu Mas? Itu murah saja sebenarnya mas, nggak nyampe 50.000. Itu kita kan main perbandingan. Kita hitung aja beras merahnya sekilo berapa, itu paling kita beli sekilonya tuh 20 ribuan. Terus di padinya kita beli aja sekilo itu paling nggak nyampe 20 juga kalau sekarang. Sama jagung sekilonya taruhlah 13.000 15.000 sekarang jagung pecah. betul. Nah itu bisa dijadiin satu. Itu jadi satu tapi dengan perbandingan beras merahnya banyakin padinya kalau bisa. Banyakin padinya, terus yang kedua jagungnya, baru beras merahnya. Itu pun ngasih makannya nggak tiap hari. Itu nggak tiap, minimal kalau yang jago itu ngasih makannya cuma sehari sekali. Oh, Malam berarti saja. kalau itu jadi cuma malam ya Iya, dikasih ya, cuma Mas? malam aja. Oh. Dia kan kalau makan pur kan cepat dia mencernanya. Cuman kalau makan itu kan mencernanya seharian. Oh, iya. Jadi iya, iya. pagi ketemu pagi atau sore ketemu sore aja ngasih makannya nggak Oh. apa. Kalau pagi mau dikasih makan kayak dedak segala macam nggak apa-apa. Untuk selingannya aja. Oh, berarti kalau misalnya untuk harga sendiri berarti itu cukup murah ya, Mas? Cukup murah. Berarti Nggak- di sini nggak pakan mahal. yang ya. Berarti bahan pakan yang berkualitas di sini berarti tidak perlu mahal-mahal Nggak perlu mengeluarkan mahal. uang nampaknya di Iya. sini ya. Ya. Berarti untuk modal-modal yang murah, untuk mungkin ada teman-teman yang ingin membuka ternak sendiri, Ya, berarti bisa. modalnya tidak perlu kuat-kuatan seperti itu kan? Untuk mencoba tidak perlu besar modalnya. Oh, betul betul. Untuk ayam sampean tadi itu kira-kira kalau dijual mendapatkan berapa Mas itu? Nah, di situ kita melihat dari segi mainnya dulu atau segala, dari segi badan, dari segi mainnya gimana gitu. Kalau rata-rata kalau ayam-ayam seperti itu di atas 200 semua. Kalau itu yang paling murah ya di atas 200. Bahkan ada yang ayam yang sampai juta-jutaan. Padahal cuman sekedar ayam itu pakannya, bahan pakannya pun simpel ibaratnya. Itu ada yang pokoknya paling rendah kalau ayam-ayam seperti itu yang udah
dewasa paling 200-an, 250, 300 itu untuk yang biasa, belum yang untuk kelas-kelas yang ke atas. Oh baik. Oh ya, di sini saya ada pertanyaan untuk Mas Farid tadi kan tentang pemberian pakan rumput kumpai dan ampas tahu. Itu mulai di umur berapa ya Mas? Di sapi Mas Farid sendiri itu apakah dimulai emang dari kecil hingga dewasa atau dari umur berapa gitu Mas mulai diberi pakan tersebut gitu? Oke, situ ketika sapi melahirkan itu kan keluar anaknya ya. Iya. Nah, setelah itu anaknya itu belum ada yang mau makan, dia masih minum susu ibunya. Itu sekiraan paling lama 2 minggu hampir sebulan itu dia masih minum ASI. Ya Setelah betul. itu sudah minum, dia baru mau makan tersebut. Padahal perkiraan dikasih makan tuh sesudah lahir 2 bulan itu baru makan. Berarti dari awal dia nyoba makan udah diberi makan seperti itu ya Mas? Ya. Berarti kayak hijauan dicampur ampas tahu itu ya Mas? Oh. Gitu. Tapi dia porsi makan dari anak kecil sama yang dewasa itu beda. Kalau yang kecil itu masih sedikit misalnya, kalau yang besar kan pagi sama sore. Sedangkan yang kecil hanya cukup untuk sore atau untuk pagi. Gitu. Oh. Tapi kan di sini mungkin kan pasti mungkin teman-teman sekalian banyak yang bertanya gitu kan. Kalau misalnya itu diberi makan kepada manusia, misalkan anggap makannya kok itu terus gitu kan, manusia sendiri kan bakal bosan gitu. Tapi kalau di ternak Mas Farid sendiri, sapinya itu apakah ada merasa bosan karena makan itu tersebut atau kurang nafsu makannya atau emang tetap nafsu makannya tuh meningkat terus karena diberi makan tersebut gitu loh Mas? Menurut saya sih kayaknya bertambah terus, dia nggak pernah bosan karena yang kita beri itu makanan yang baik buat dia sehat gitu. Berarti emang kualitasnya itu emang benar-benar terjamin gitu ya Mas? Iya, terjamin betul. Oh, berarti udah di situ murah, terus berkualitas, terus juga emang nggak bikin nafsu makan mengurang atau ada minus-minus lain gitu ya Mas? Iya. Oh, baik. Ya mungkin di sini disudahi, mungkin hanya itu saja podcast dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami atau ada beberapa kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.